Oke baik, berikut adalah untuk mempelajari setiap fitur trading setting ya, yang ada trade setting yang ada di Alifbot. Yang pertama adalah kita mulai daripada cycle dan one shot. Nah, cycle ya, ketika kita klik cycle lalu kita klik yes ya. Fungsi daripada cycle ini adalah putaran. Jadi maksud daripada putaran ini adalah ketika sudah kita setting lalu kita start, robot akan membeli koin, lalu menjual, lalu akan membeli kembali, ketika menjual akan membeli kembali, dan menjual membeli kembali, seperti itu terus ya. Ini memang bagus, tapi kita perlu cukup ketahanan dana yang kuat. Nah, sementara one shot ya, oke, sekali kita setting start, maka setelah close sell kita harus setting ulang. Oke, berikut adalah first buy. First buy adalah pembelian pertama, di mana ketika kita masuk ke market untuk membeli koin, kita tidak boleh menggunakan keseluruhan dana ya, tetapi harus mengatur pola money management trading. Nah, diatur mulai daripada first buy. Contoh misalkan Anda punya dana 120 US, maka pastikan pembelian awal cukup menggunakan 30, sisa 90 dolar itu adalah untuk ketahanan. Nah, berikutnya adalah first buy pending. Nah, first buy pending di sini adalah dalam persentasi. Di sini dalam posisi angka 0. Misalkan Anda mengisi angka 1 atau 1%, maka di sini ya, daripada current price atau harga saat ini, robot akan menunggu ketika terjadi minus 1% dari current price atau harga saat ini, baru akan terjadi pembelian pertama ya. Nah, yang berikut adalah number of call margin. Jadi number of call margin di sini adalah bisa sampai 7 ya, bisa sampai 7, tetapi di sini seringkali kita cukup menggunakan 2 atau maksimal 3 ya. Nah, fungsi daripada margin number of call margin ini adalah mengatur ketahanan ketika terjadi penurunan harga, sehingga ketika terjadi penurunan harga, berapa ketahanan mau kita mainkan. Jadi kalau misalkan kita isi 2, maka kita ketika turun beli, pantul naik jual. Tapi misalkan turun lagi, kita masih ada satu ketahanan karena kita settingnya 2 kali. Nah, ini berhubungan ya, misalkan isi 2 di number of call margin ini akan berhubungan dengan margin dengan call ya. Jadi di sini ada call 1, ada call 2. Misalkan kita isi 4, maka di sini ada call 1, call 2, call 3, dan call 4. Nah, misalkan kita klik call 1 ya. Margin call drop ini adalah maksudnya ketika harga drop atau turun ya, misalkan kita isi 10%, maka saat harga drop 10%, robot akan membeli ya sebanyak berapa sesuai dengan multiple buy in ratio ya, 3 kali. Jadi misalkan kalau kita isi 10% di sini, multiple buy in ratio 3 kali, maka pada saat terjadi penurunan minus 10%, maka robot akan membeli 3 kali 30 ya, 3 kali 30 berarti 90 ya. Nah, ini namanya marti ya, martingale ya. Jadi dia melipat gandakan modal kita ya. Nah, yang berikut adalah ya call 2 ya. Ini juga sama, setelah pembelian pertama tadi di call 1 ya, pembelian kedua di call 1, ketika ternyata pentulan naik tidak cukup tinggi lalu turun lagi, maka akan menunggu lagi di 18% dengan melipat gandakan pembelian 7 kali 30. Apabila saldo kita tidak mencukupi, kita bisa injek. Jadi setting saja untuk ketahanan sampai 2 call atau 3 call bebas, nggak apa-apa, yang penting nanti bisa injek dana ya. Oke, yang berikut adalah setelah number of call margin di bawah adalah take profit ratio. Nah, take profit ratio ini kita bisa merubah sesuai keinginan kita, misalkan 1,1%, 1,2, 1,3 atau 1,4 atau 2% pun bisa. Tetapi karena ini tren market adalah tren turun, kita cukup di antara 1,2 atau 1,3 ya. Kemudian di sini adalah earning callback. Nah, maksud daripada earning callback adalah ketika settingannya adalah 1,2 pada take profit ratio, pada posisi 1,2 untuk mengurangi terjadinya fee transaksi jual, maka di sini akan tunggu terjadi pantulan. Jadi ketika 1,2 dia pantul balik di 1 ya, itu baru kemudian dipasang posisi sell di 1,2, sehingga nanti ketika naik ke 1,2 baru terjadi close sell. Nah, sebaliknya buy in callback ya 0,3, misalkan ternyata sudah turun pada call 1 10% ya, pada call 1 misalkan 10%. Di sini belum terjadi pembelian. Tapi tunggu pantulan balik ke 9,7 baru robot akan memasang posisi buy
sehingga ketika pantul kembali ke 10%, robot akan buy untuk pembelian ketiga di call 2, pembelian kedua di call 1. Nah, apabila ternyata ini terus turun, maka di sini akan melewati 10% ya. Maka call 1 ini bisa lewat ya. Call 1 ini bisa lewat ke mana? Call 2 ya. Sehingga pembelian call 1 itu terjadi di call 2 dengan menggunakan martinya daripada call 1 ya. Nah, itu seperti itu tentang penjelasan daripada earning callback, buy in callback, dan first buy pending ya, first buy, kemudian tentang number of call margin ya, margin call drop, dan multiple buy in ratio.